Shalom Bransis semua, kembali lagi ya. Kita bersama bersekutu bareng hari ini membagikan materi hari ini yang bertema roh, jiwa, dan tubuh di Alkitab. Ya, jadi materi kali ini kita memfokuskan bagian roh terlebih dahulu. Aku harap kita semua bisa lebih paham mengenai roh terlebih dahulu. Nah, kita mulai dengan ayat pembukaan firman Tuhan yang menjadi dasar tema juga hari ini. Ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23, ini terjemahan The Passion. Semoga Tuhan sumber kedamaian dan keharmonisan memisahkan kamu, menjadikan kamu kudus seutuhnya, sepenuhnya. Semoga seluruh keberadaanmu, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, tetap tidak bercacat pada saat Tuhan kita Yesus yang diurapi dinyatakan. Nah, memisahkan di sini, memisahkan kamu di sini itu maksudnya sama seperti kata kudus di situ. Kudus itu artinya terpisah atau khusus. Jadi kita dipisahkan dari dunia, dikhususkan untuk Tuhan dan tujuan ilahinya. Nah, makanya di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kita menyerupai dunia. Nah, karena apa, Bransis? Karena memang sekarang kita adalah yang dari atas, yang dari surgawi itu. Nah, lalu dikatakan semoga seluruh keberadaanmu, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di sini diterangkan bahwa ternyata realita kita, keberadaan kita itu sebagai ciptaan baru adalah manusia yang baru yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kita perlu pahami dulu, Bransis, bahwa di sini Paulus lagi berbicara sama orang percaya. Audiensnya itu orang percaya. Saudara di dalam Kristus. Kristus dikatakan. Nanti Bransis bisa baca seluruh konteksnya. Nah, di sini ayat ini aku juga sebenarnya sudah sangat jelas ya. Di sini dikatakan Tuhan kita Yesus. Ini konteksnya sedang berbicara kepada orang percaya, yang artinya udah menjadi ciptaan baru, lahir baru. Nah, kalau kita lihat di teks aslinya, dalam bahasa Yunani, roh di sini menggunakan kata pneuma. Jiwa menggunakan psyche, dan tubuh menggunakan kata soma. Nah, kita dalamiah kata pneuma ini, roh, ini terlebih dahulu ya, menurut bahasa aslinya. Kata pneuma ini di dalam firman Tuhan memiliki makna roh atau daya hidup atau kekuatan hidup atau life force bahasa Inggrisnya. Konsepnya itu mirip dengan kata roh pada bahasa Indonesia atau spirit pada bahasa Inggrisnya. Maknanya tuh luas, umum, maknanya tuh general. Biasanya untuk menunjukkan keberadaan yang tidak terlihat. Kalau kata roh aja kan kita nggak bisa tahu ya, roh di sini tuh berbicara atau merujuk kepada roh apa gitu. Nah, kita perlu melihat konteksnya untuk bisa mengerti roh yang dikatakan itu pada firman tersebut itu roh apa. Jadi kalau dari kata pneumanya aja tuh sendiri itu nggak berbicara spesifik kepada sebuah keberadaan entitas saja gitu, enggak. Jadi umum. Nanti kita telusuri satu-satu ayatnya ya. Nah, tetapi sekarang kita perlu bertanya, yang dimaksudkan tadi, ayat tadi 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu, rohnya itu dalam pengertian apa? Gitu ya. Nah, apakah, jadi pertanyaannya, terkait roh di situ tuh yang dimaksud adalah roh Tuhan saja, atau roh manusia aja, atau roh Tuhan yang katanya bergabung dengan roh manusia, atau gimana? Konsepnya itu gimana? Kebenarannya itu gimana? Nah, untuk itu pertama-tama kita perlu kembali melihat dulu dari sejarah penciptaan manusia, melihat bagaimana proses manusia diciptakan menurut firman Tuhan. Pada Kejadian 2 ayat 7, ini penciptaan manusia, Kejadian 2 ayat 7, ini TB. Manusia, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Nah, ini manusia dihembuskan nafas hidup di sini, itu bahasa aslinya pnoe. Kalau dari Septuaginta ya, kita lihat itu bahasa Yunaninya Septuaginta pnoe. Kemarin sudah sempat belajar Zoe ya. Zoe itu kan berbicara kehidupan. Nah, kalau terjemahan TB itu dikatakan menjadi makhluk yang hidup. Sini ya. Tapi kalau baca TB-nya doang itu sulit kita ngerti. Nggak kebayang ya makhluk hidup yang kayak gimana gitu. Nggak kebayang. Nah, kalau terjemahan KJV-nya itu dia memakai kata living soul, became a living soul, menjadi living soul, menjadi jiwa yang hidup. Nah, living soul atau jiwa yang hidup ini udah benar ya terjemahan KJV-nya ini dengan bahasa aslinya, yaitu Hai Nepes, bahasa Ibraninya. Nepes itu jiwa, Hai itu hidup. Tetapi karena waktu, aku mau mendalami dari bahasa Yunaninya aja ya, untuk materi kali ini, untuk bagian ini. Nah, kalau melihat Septuagintanya, itu jiwa yang hidup di situ adalah psyche zao. Psyche zao. Nah, kata psyche ini memiliki makna nafas atau kehidupan. Kemarin juga udah sempat dibahas ya materi lalu. Ini dipakai di kitab terhadap manusia dan juga hewan juga. Selain itu, psyche ini juga berarti jiwa. Nah, kalau kata zao, zao adalah kata kerja atau verb, yang artinya itu menghidupi atau hidup atau bernafas, kata kerja. Menghidupi, hidup, atau bernafas. Sampai di sini, dan dari ayat Kejadian 2 ayat 7 ini, itu nggak ada indikasi bahwa manusia, Adam itu diberikan roh Tuhan atau roh kudus. Itu masuk ke dalam Adam pada saat penciptaan. Dihembuskan nafas hidup di situ bukanlah roh kudus itu sendiri, bukan roh Tuhan itu sendiri, tetapi hanyalah sebatas kehidupan atau nafas yang diberikan oleh Tuhan, Pnoe Zoe. Demikianlah manusia itu menjadi Psyche Zoe, jiwa yang dapat hidup, atau tanda kutipnya jiwa yang bernafas. Nah, pada saat sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu masih bersama dengan Tuhan, dalam artiannya, maksudnya masih bisa bersekutu karib, tanpa ada halangan di Taman Eden itu ya. Tapi bukan berarti roh Tuhan atau roh kudus itu ada di dalam Adam dan Hawa itu, pada saat itu. Nah, pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memiliki rencana keselamatan. Tuhan berbicara saat itu akan mengadakan permusuhan dengan keturunan ular itu, dan keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular. Tuhan Yesus di situ ya. Tuhan sudah berjanji akan mengirimkan penyelamat atau Mesias bagi umat manusia. Itulah Yesus itu, Sang Firman yang menjadi manusia. Tetapi nggak hanya itu, Bronsis, tapi Tuhan juga berjanji akan mencurahkan rohnya kepada umat manusia. Jadi sebelum Sang Firman turun sebagai manusia, sudah banyak sekali nabi dari abad ke abad yang menubuatkan Mesias yang artinya penyelamat, yaitu Yesus. Nah, selain itu para nabi menubuatkan juga bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya, atau roh Mesias, roh yang menyelamatkan, roh penyelamat, yang sekarang kita kenal sebagai Roh Kudus itu. Seperti misalnya di Yesaya 32 ayat 15, Yesaya 44 ayat 3, Yeskiel 36 ayat 26, Yoel 2 ayat 28, dan lain-lain. Nah, kita lihat dulu yuk beberapa ayatnya. Ini mengenai nubuatannya. Yoel 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, semua manusia di sini maksudnya apa? Maksudnya itu semua umat manusia, nggak hanya yang bangsa Yahudi aja, Gentiles juga, atau non-Yahudi pun. Nah, ini juga Yeskiel 36 ayat 26,
Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru dan menaruh roh yang baru di dalammu. Kemudian aku akan menjauhkan hati yang keras dari tubuhmu, dan aku akan memberikan kepadamu hati yang pengertian. Aku akan menaruh rohku di dalammu dan membuatmu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku. Kamu akan memelihara peraturan-peraturanku serta melakukannya. Nah, kita lihat Yeskiel 36 ayat 26 ini, tetapi bacanya jangan yang versi TB ya, Bro Ensis ya. Kalau yang ini, kalau yang TB itu, karena maknanya bisa jadi berbeda kalau dibaca sekilas yang TB itu, jadi bisa salah ngerti kalau nggak direnungkan. Nah, ini aku ambil versi yang Indonesian Modern Bible-nya. Tetapi kalau mau dari bahasa Inggrisnya juga sama, lebih bagus lagi kalau mau lihat dari bahasa aslinya. Jadi Tuhan akan memberikan hati yang baru dan menaruh roh yang baru. Nah, mengenai hati yang baru itu dijelaskan ya di situ ya, bahwa hati yang akan disingkirkan itu adalah hati yang keras, heart of stone itu bahasa Inggrisnya. Dan diberikan hati yang baru, yaitu hati yang lemah lembut, itu heart of flesh, atau hati yang pengertian. Nah, tetapi mengenai roh yang baru ini tidak disebutkan ya, dan dijelaskan, nggak dijelaskan ada roh yang lamanya. Dan jelas kalau versi IMB ini, atau Inggrisnya itu, Tuhan menaruh, ini penting di sini, nggak ada di ITB ya, menaruh ini nggak ada. Menaruh rohnya di dalam manusia. Nah, kalau versi TB itu nggak ada, menaruh atau put, bahasa Inggrisnya put di situ. Nah, lanjut dulu ya, nanti kita kembali ke ayat yang ini. Jadi udah dinubuatkan tuh, roh Tuhan tercurah ke dalam manusia pada zaman Adam sampai Yesus. eh, nah, tapi kan pada zaman Adam sampai Yesus itu gimana? Roh Tuhan itu gimana? Nah, roh Tuhan itu belum tercurah pada saat sebelum Yesus itu. Hanya hinggap pada orang-orang pilihan Tuhan aja. Para nabi atau ada raja, pemimpin, hanya ke orang yang dipilih Tuhan aja. Orang pilihan Tuhan aja. Itu pun rohnya hanya hinggap, tanda kutip ya. Hanya hinggap, tidak tinggal. Bisa datang dan pergi. Seperti pada zaman Samson ya, roh Tuhan pergi daripada Samson pada saat rambutnya dipotong. Lalu pada zamannya Daud, Musa, dan lain-lain ya. Nah, pada saat Mesias yang dijanjikan itu, yaitu Yesus, turun ke bumi, mengambil rupa manusia, Yesus juga menjanjikan hal yang sama, yang telah dinubuatkan para nabi, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya. Dia akan mencurahkan rohnya. Tetapi dinyatakan lebih jelas lagi oleh Yesus di dalam Yohanes 14 itu. Aku nggak bisa bahas panjang lebar seluruh Yohanes 14 ini, padahal banyak kekayaan ya di situ. Karena keterbatasan waktu, aku soroti ayat 16-17-nya aja. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Jadi di sini dikatakan selama-lamanya. Kalau bahasa aslinya itu eis aion. Bahasa aslinya itu eis aion, selama-lamanya, forever. Nah, kalau Yesus mengatakan selama-lamanya, itu ada waktu yang membatasi atau kekal atau gimana tuh? Kalau dikatakan selama-lamanya itu ada batas waktunya atau enggak? Atau kekal? Atau enggak berkesudahan? Ya tentunya enggak berkesudahan ya Brancis ya. Jadi Immanuel, Tuhan berserta kita itu, besertanya di mana Brancis? Di samping kita atau di mana? Di antara kita atau di antara dua tiga orang berkumpul aja? Enggak ya Brancis ya. Tetapi berada di dalam kita sampai selama-lamanya dikatakan di situ ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Eis aion. Nah, jadi janji Tuhan itu mengenai pencurahan rohnya itu sudah digenapi
pada saat hari Pentakosta. Diriwayatkan pada Kisah Para Rasul 2. Rohnya itu dicurahkan ke berbagai umat manusia, bukan hanya orang Yahudi aja di situ. Sejak saat itulah Roh Kudus berdiam selama-lamanya di dalam orang percaya, Bro Ensis. Nah, Bro Ensis juga udah ngalami kesatuan ini pada saat lahir baru ya, percaya Yesus. Lahir baru, Bro Ensis itu dilahirkan kembali dari atas. Roh yang dari Bapa turun menghuni Bro Ensis selama-lamanya, bersemayam dalam Bro Ensis selama-lamanya. Tuhan di dalam Bro Ensis dan Bro Ensis di dalam dia. Dinyatakan juga di banyak kitab perjanjian baru ya, terutama surat Paulus pada Efesus, banyak sekali terutama kepada Efesus itu ya di situ. Banyak sekali di situ membicarakan mengenai kesatuan kesatuan kita dengan Roh Tuhan itu, Roh Kudus, Roh Kristus. Nah, jadi Roh Tuhan atau Roh Kudus atau Roh Kristus itulah yang dimaksudkan ternyata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Roh Tuhan, Roh Kudus, atau Roh Kristus itu keberadaan yang sama ya. Ini yang sama, Bro and Sis. Istilah yang berbeda aja. Ungkapan yang berbeda aja dalam penyampaian firman Tuhan. Nah, sekilas aku bahas ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Intinya, eh, menyatakan bahwa kita adalah bait Tuhan yang bersemayam. Roh Tuhan di dalam kita, tinggal di dalam kita. Itu 1 Korintus 3 ayat 16, kurang lebih begitu. Kalau yang Efesus 1 ayat 13 itu, Efesus 1 menyatakan kurang lebih Roh Kudus itu adalah bukti dan materai dari keselamatan yang sudah kita terima. Dan berbicara banyak soal kesatuan dengan Roh Kudus, kesatuan kita dengan Roh Tuhan, dengan Roh Kudus. Nah, kalau yang Roma 8 ayat 9 itu menyatakan bila Roh Tuhan ada di dalam kita, maka alamiahnya kita tidak hidup dalam kedagingan. Realita bagi yang memiliki Roh Kristus itu dinyatakan di situ ya. Begitu. Nah, nanti Bro Ensis bisa baca sendiri referensi untuk tiap poinnya, untuk lengkapnya, pneuma theos, hagios pneuma, sama pneuma Christos. Jadi aku bawa dari Adam sampai titik ini untuk kita bisa paham dulu dan yakin bahwa Roh Tuhanlah yang dimaksud di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini. Dan kembali lagi dalam surat ini konteksnya itu sedang berbicara kepada orang yang sudah percaya, orang yang udah lahir baru. Nah, ini pada perjanjian lama sebelah kiri itu, perjanjian lama, Roh Tuhan itu ini perbedaannya ya. Roh Tuhan itu hanya datang dan pergi kepada orang pilihan yang dalam perjanjiannya dan dipilih. Tetapi di perjanjian baru, darah Yesus tercurah membenarkan semua orang yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Melakukan kehendak Bapa, apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu percaya kepada sang anak. Yohanes 6 ayat 40. Jadi sehingga Roh Tuhan itu tercurah atasnya, atas kita yang udah percaya, yang udah melakukan kehendak Bapa yaitu percaya sang anak ini. Roh Tuhan itu tercurah atas kita, tinggal untuk selama-lamanya. Dia di dalam aku di dalam dia, Bro Ensis juga ya. Nah, kita yang sekarang ada di dalam perjanjian baru, mendapatkan kemuliaan yang lebih. Ada penolong yang membantu dan bekerja di dalam kita. Kita bisa akses perkataan Tuhan, firman Tuhan lebih gampang. Ada gadget, internet. Terlebih lagi, terutama ada yang selalu mengingatkan firman di dalam kita dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Begitu. Nah, bagaimana? Pertanyaannya kan, bagaimana orang yang di luar dari itu? Apakah mereka terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh juga? Atau gimana? Kita lihat nanti ya. Nah, ini 1 Korintus 15 ayat 45, Legacy Standard Bible. Demikian juga ada tertulis, manusia pertama, yaitu Adam, menjadi jiwa yang hidup. Adam yang terakhir, Kristus, menjadi roh yang memberi hidup. So, also it is written, the first man
Adam became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. Jadi a living soul, jiwa yang hidup di situ bahasa aslinya psikezao, dan life-giving spirit di situ, roh yang memberi hidup di situ adalah pneuma zopoio. Nah, ini Korintus 1 Korintus 15 ayat 45 ini merujuk kepada Kejadian 2 ayat 7 tadi. Dan paralel dengan Ayub 33 ayat 4 ya, Francis. Nah, ini berbeda jelas ya. Kalau di sini juga jelas ya. Di sini kalau Adam yang pertama itu hanya sebatas jiwa yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir itu, yaitu Kristus, menjadi roh yang memberi hidup. Roh yang menghidupkan. Jadi barang siapa yang berada di dalam Adam yang terakhir, Kristus, berada di dalam Kristus, dia memiliki roh yang memberi hidup juga. Dia dalam roh yang memberi hidup, dan roh yang memberi hidup itu dalam dia juga. Gitu. Jadi orang yang di luar perjanjian Tuhan, bagaimana? Orang yang di luar Tuhan, bagaimana? Nah, sama seperti Adam, hanya memiliki tubuh dan jiwa aja. Gitu ya. Jiwa ini di firman terkadang disampaikan dengan menggunakan kata psyche. Seringkali digunakan juga pakai kata psyche ya, jiwa ini. Kadang menggunakan kata pneuma gitu. Karena pneuma itu artinya roh, umum ya, general. Tidak merajuk hanya pada satu keberadaan aja. Jadi orang yang di luar Tuhan itu hanya jiwa dan tubuh saja. Aku dulu berpikir roh, jiwa, tubuh di 1 Tesalonika itu umum untuk semua manusia. Tetapi setelah dalami, gali-gali, aku menemukan tetapi enggak ada ayat yang mendukung hal ini. Dan kalaupun demikian, kalaupun emang semua orang punya roh, jiwa, dan tubuh, semua manusia, bedanya roh manusia di situ dan jiwa manusia di situ tuh apa? Bedanya roh dan jiwa itu apa? Di situ juga nggak menemukan. Itu nggak ada ayat-ayat yang mendukung itu. Nah, sedangkan jiwa itu adalah imaterial. Jiwa itu adalah imaterial. Yang artinya juga nggak terlihat, tidak berbentuk. Jiwa itu identitas atau pribadi dari keberadaan itu sendiri. Dan sifatnya kekal, layaknya roh kan. Memang roh. Makanya di dalam beberapa ayat terdapat kata roh yang mengacu sebenarnya kepada jiwa. Gitu. Kita udah pelajari materi kemarin keselamatan ya, bagian yang 2. Itu tentang kematian dan kehidupan. Itu jiwa dan tubuh Adam itu mengalami apotnesko setelah makan buah itu ya. Apotnesko, keskaratan, sekarat gitu ya, menuju thanatos gitu. Nah, eh, jadi nafas Tuhan ini kita pakai juga referensi Ayub 33 ayat 4. Jadi nafas Tuhan atau breath of Almighty di situ, dia menafasi manusia sehingga manusia terdapat nafas hidup, menjadi makhluk yang hidup, menjadi jiwa yang hidup. Sang kehidupan itu menghidupi manusia sehingga menjadi makhluk yang hidup, jiwa yang hidup. Aku ulangi ya. Jadi nafasnya Tuhan ya Tuhan, Roh Kudus itu sendiri. Nafas Tuhan, breath of Almighty, itu yang dipakai di Ayub 33 ayat 4, itu memberi nafas, menafasi manusia sehingga menjadi nafas hidup atau jiwa yang hidup. Psikezao. Itu pakai kata empisao ya, menafasi di situ. Kata kerja empisao, menafasi. Nah, ini ada ayat Yohanes 20, ayat 21-22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu.
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini waktu Yesus sudah bangkit dari kubur dan mendatangi murid-muridnya ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi di situ empisao mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, kata mengembusi di situ, memberi nafas di situ itu bahasa Yunaninya empisao kan. Nah, itu tuh kata empisao ini gak dipakai lagi di dalam seluruh kitab Perjanjian Baru. Nggak ada. Cuma satu ayat ini doang di seluruh Perjanjian Baru, di Yohanes 20 ayat 22 aja. Nah, perhatikan ya Bransis ya. Kata empisao ini juga yang dipakai dalam Kejadian 2 ayat 7 tadi, pada Septuaginta. Sama. Nah, kata kerja yang dipakai pada saat Yesus menafasi murid-muridnya dengan Kejadian 2 ayat 7 tadi sama. Tetapi yang berbeda di sini, Bransis begini. Pada penciptaan manusia, Adam yang diembuskan di sini itu bukan rohnya sendiri ya. Jadi bukan Roh Kudus itu sendiri atau Roh Tuhan itu sendiri yang masuk ke dalam Adam. Tetapi hanya kehidupan aja, hanya menjadi kehidupan aja. Yang menjadikan Adam, yang dikatakan di situ, yang menjadikan Adam yang pertama itu jiwa yang hidup, living soul. Gitu, si Kezao. Nah, tapi pada saat Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib, it is finished. Nah, Yesus mengembuskan roh kepada murid-muridnya, yang adalah roh Tuhan itu sendiri, roh kudus itu sendiri, roh Kristus. Dikatakan tadi, terimalah roh kudus, empisao, gitu ya. Empisao, dia diembusi, terimalah roh kudus. Nah, itu roh kudus itu sendiri, roh Tuhan itu sendiri. Makanya Adam yang terakhir dikatakan menjadi roh yang memberi hidup. Proses yang digambarkan Yohanes 20 ayat 22 ini, Roh Kudus mendiami manusia selamanya. Itu juga terjadi pada hari Pentakosta ya, Francis ya, dan sampai detik ini juga. Pada saat orang percaya Tuhan Yesus lahir baru, itu mereka mengalami ini juga, selalu terkoneksi jadinya, terhubung dengan roh yang memberi hidup ini. Nah, tadi kita udah bahas ya, kata pneuma ini maknanya luas, umum, general gitu ya. Nah, kita lihat beberapa contohnya aja ya. Penggunaan kata pneuma ini di dalam firman Tuhan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru juga. Pneuma ini roh itu merujuk poin pertama adalah kepada Tuhan. Itu digunakan pada pneuma ini roh untuk menunjukkan roh ini adalah roh Tuhan. Roh Tuhan itu sendiri itu pneumateos, roh Tuhan, Matius 3 ayat 16 salah satunya. Dan gitu ada pneuma hagios, roh kudus, ruach hakodesh ya kalau bahasa Ibraninya. Matius 1 ayat 18, roh Kristus, pneuma Kristos, Roma 8 ayat 9 salah satu ayatnya. Jadi ini roh Tuhan, roh kudus, roh Kristus ini sama, esensinya sama. Berbeda ungkapannya aja. Begitu. Nah, dalam Alkitab, manusia dan hewan itu digambarkan memiliki jiwa atau kekuatan hidup atau life force gitu ya. Itu juga di Alkitab itu terkadang disebut juga sebagai pneuma atau juga psike. Jadi kadang disebut roh juga, kadang disebut psike gitu ya. Nah, di situ ada beberapa ayat referensi yang Bro Ensis bisa lihat sendiri nanti. Bagaimana kata roh ini, pneuma, itu merujuknya kepada jiwa dari manusia atau jiwa hewan. Itu ada beberapa contohnya. Lalu mungkin Bro Ensis bertanya ya, apa bedanya manusia dengan hewan kalau begitu? Cuma punya jiwa dan tubuh, kalau manusianya nggak di dalam Tuhan, gitu ya. Nah, banyak perbedaannya Bro Ensis. Misalnya nih, manusia diberi kapasitas untuk memiliki hubungan intim atau hubungan karib dengan Sang Pencipta. Ada kehendak bebas juga kita, manusia, punya tanggung jawab dan dipertanggungjawabkan. Nah, lalu yang intinya dan penting itu diciptakan dengan gambar rupa Tuhan.
in the image of God. Nah, ini satu sesi materi lagi nih yang penting. Atau kalau mau lebih dalamin nanti di materi lainnya, itu juga penting. Nah, untuk pneuma yang merujuk kepada roh negatif dan angelos, ini juga ada. Nah, angelos ini nanti ada materi sendiri ya, di materi-materi selanjutnya juga, kalau Tuhan berkehendak. Nah, ini untuk roh negatif digambarkan juga pneuma, ada di Markus 1 ayat 23 sampai 26, Roma 8 ayat 15, Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Nah, mengenai roh negatif di sini, pneuma, roh juga, pengertian yang aku dapat ini bukan seperti ada tubuh, jiwa, lalu roh negatif ini merasuki orang tersebut, jadi ada roh negatifnya terhadap orang tersebut, bukan seperti itu, jadi kerasukan gitu, bukan yang seperti itu, tapi contohnya kita lihat seperti Roma 8 ayat 15, yaitu roh perbudakan atau pneumadolia itu ada di Roma 8 ayat 15, aku bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Tuhan. Jadi roh adopsi itu kita terima, roh adoption ya, bahasa Inggrisnya. Jadi kita nggak perlu takut lagi gitu ya, nggak perlu dikuasai oleh ketakutan lagi, kita nggak perlu dikuasai lagi oleh roh perbudakan. Maksudnya apa? Pengertiannya apa? Roh perbudakan itu karena manifestasi jiwa itu yang adalah roh juga. Maksudnya apa manifestasi jiwa? Manifestasi dari jiwa itu, jadi bukan dirasuki ya. Manifestasi dari jiwa yang penuh ketidakmengertian. Belum mengerti, belum tahu kebenaran, jadi masih di dalam kebohongan. Masih mempercayai suatu kebohongan atau belum dibukakan kebenarannya. Gitu ya. Nah ini di situ, jadi manifestasi dari jiwa. Nah, mayoritas yang roh-roh negatif ini adalah manifestasi dari jiwa, begitu. Nah, itu sebagian besar mayoritas mengenai manifestasi dari jiwa, roh tersebut, yang negatif tersebut, begitu ya. Tapi ada nggak roh yang merasuki, roh negatif yang merasuki kejadian di firman? Nah, nanti di lain waktu kita bisa bahas materi yang next-nya bersama Angelos ini ya. Nah, jadi kesimpulannya Bransis ya, Adam yang pertama adalah jiwa yang hidup. Namun Adam yang terakhir adalah roh yang memberi kehidupan. Dan roh Tuhan yang memberi kehidupan itu diberikan kepada kita juga, mengalami kesatuan dengan kita. Jadi kita juga punya roh Tuhan yang memberi hidup itu. Begitu. Makanya dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 17 juga, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Terjemahan lainnya juga, versi Inggrisnya juga mengatakan, tapi siapa yang mengikatkan dirinya, atau juga menyatukan dirinya, menggabungkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Jadi menjadi satu, di dalam satu tubuh, menjadi satu tubuh ya. Di satu tubuh itu terdapat jadinya jiwa, roh orang tersebut, dan roh Tuhan itu sendiri. Jadi satu roh tergabung di dalam satu tubuh juga, gitu. Nah, kita kalau mau gali dan cari kebenaran mengenai roh ini sebenarnya sangat luas dan dalam banget sebenarnya. Banyak kekayaan-kekayaan yang menarik banget yang bisa kita gali. Dan sedikit demi sedikit nanti dibahas ya, kita bahas. Materi kali ini lebih berfokus dulu meluruskan pada roh atau pneuma ini. Mungkin ada banyak-banyak pengertian yang kurang tepat, yang kurang sejajar sama yang Firman katakan, seperti aku dulu berpikir yang istilahnya punya pengertian yang lain. Nah ini kita bisa renungkan bersama, gali bersama, bisa dapatkan kebenaran yang dari Tuhan itu sendiri. Tuh. Nah, glory be to God. Jadi thank you, Brancis, buat waktunya. Shalom, Brancis.